Kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Apa definisi keadilan dan perdamaian dalam keluarga? Keadilan dalam keluarga adalah kondisi yang adil terhadap perilakuan, perbuatan atau sifat. 2. Apakah keadilan itu perlu diterapkan di dalam keluarga? Ya, keadilan dalam keluarga dapat menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan. 3. Bagaimana meneladani Tuhan Yesus di dalam keadilan dan perdamaian keluarga? Meneladani Tuhan Yesus dalam keadilan dan perdamaian keluarga dapat dilakukan dengan mengasihi sesama, bersabar, dan berdamai. 4. Apa masalah yang dihadapi kaum muda dalam menghadapi krisis kita? Seperti kurangnya empati, civility, dan kesenjangan diri. 5. Apa yang bisa kamu terapkan keadilan dan perdamaian keluarga? Perdamaian keluarga seperti komunikasi yang efektif, penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Sementara itu keadilan dalam keluarga seperti menghargai dan menghormati hak dan kehidupan setiap anggota keluarga dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan tidak memihak. Oke, kelompok 1. Ambil kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusikan. 1. Apa definisi keadilan dan perdamaian dari keluarga? Beberapa definisi ada beberapa definisi yaitu 1. Menghilangkan rasa dendam. 2. Berkomunikasi dengan santun. 3. Berkomunikasi secara langsung. 4. Fokus pada pemecahan masalah. 2. Apa keadilan itu perlu diterapkan di dalam keluarga? Ya, karena dapat menjaga kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan keluarga. Contoh sikap adil yang dapat diterapkan dalam keluarga. 1. Membagi tugas dalam keluarga secara merata. 2. Memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan masing-masing. 3. Tidak membedakan antara anggota keluarga. 3. Bagaimana meneladani Tuhan Yesus di dalam keadilan dan perdamaian keluarga? 1. Sabar. 2. Rendah hati. 3. Jujur. 5. Apa yang bisa kamu terapkan keadilan dan perdamaian keluarga? Cara terapkan keadilan dan perdamaian keluarga adalah 1. Melakukan tugas atau pekerjaan rumah dengan jujur. 2. Terbuka dengan masalah yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya buat kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, ajukan pertanyaan kepada teman-teman kalian yang sudah presentasi ya. Persilakan. Kamu kita ada 3 ya? Enggak. Sama namanya? Messi. Oh, Messi. Dari kelompok. Oke, apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya ke kelompok. Oke, dengarkan kelompok 1 ya. Apakah keselamatan Yesus meneladani Yesus? Sudah dengar? Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua. Ya. Enggak, ke arah depan. Sebutkan satu contoh masalah yang dihadapi kaum muda di tengah keluarga. Oke. Selanjutnya, ya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 8. Oke. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi konflik dan keluarga
Menurut kalian bagaimana cara mengatasi konflik dalam keluarga untuk mencapai kedamaian? Ya? Masalah. Oke, lanjut terus. Apa peran orang tua dalam menciptakan keadilan dan kedamaian dalam keluarga? Apa peran orang tua dalam menciptakan keadilan dan kedamaian dalam keluarga? Ya, yang ketiga. Yuk. Apa saja contoh benar saya kelompok 6 ingin bertanya apa saja contoh penerapan keadilan? Ingin bertanya ke kelompok 8. Semuanya mempertanyakan kepada kelompok 8. Oke, kita dengarkan. Apa saja contoh penerapan keadilan dan perdamaian di dalam keluarga? Apa saja contoh penerapan? Oke. Lanjutkan lah ya. Sudah tidak jelas bertanya? Oke, selanjutnya. Saya dari kelompok 2 ini. Saya dari kelompok 3. Saya kenapa sih? Kelompok yang bertiga yang dari kelompok apa ini? Oke, next. Oke. Mengapa keadilan sangat penting untuk diterapkan dalam keluarga? Yes. Oke, ya, lanjut. Halo, dengarkan ya. Oke, saya istri. Saya hendak mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah keselamatan datangnya kepada Yesus? Apakah keselamatan datangnya Lanjut. Yang kedua, pertanyaan kedua. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 7. Apa peran krisis yang dihadapi dengan masa remaja? pada masa remaja? Yang dihadapi Pada masa remaja Pada masa remaja. Dalam mengatasi keadilan Dalam mengatasi keadilan. Oke, yang mana dulu nih kita selesaikan nih pertanyaannya? Dari kelompok ini atau ini? Yang dulu ya Pak. Yang dulu ya, oke. Yang kelompok 2. Pertanyaan kelompok 1. Ya. Sudah Pak? Ini? Oke, kamu udah dapat nih? Itu ke kelompok 2. Oke, sudah. Jelaskan. Jelaskan ya kelompok 2. Kelompok 1 menjelaskan pertanyaan dari yang pertama ini. Oke, tenang ya. Apa keselamatan bisa mulai dari Yesus? Ya. Menurut saya, ya. Iya. 2.
Sebutkan satu contoh yang dihadapi kaum muda dalam keluarga. 1. Kesulitan untuk belajar. 2. Depresi. 3. Gangguan malam. Apakah sudah diterima kelompok 2? Sudah. Oke, selanjutnya kelompok 4 tadi. Kelompok 4 tadi ya? Kelompok 8. Oke, kelompok 8 dapat. Karena ada 3 kelompok nih, 1, 2, 3. Nanti kelompok ini ke sini, ini ke sini. Oke. Jelas kan? Apakah sudah siap mudik? Oke. Pertanyaan dari Samuel. Apa saja yang Oke, tenang ya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik dalam keluarga? Nanti pertanyaan setiap kelompok itu kumpul nanti ya. Kertas jawabannya. Ya. Sudah? Oke, kita dengarkan ya hasil yang mereka diskusi dari pertanyaan. Oke, Serambi menunggu. Apa kamu sudah sendiri? Belum, Pak. Belum? Tapi sudah siap nih pertanyaannya. Kelompok di sini enggak? Belum? Gimana kesulitannya teman-teman? Sudah dapat? Baru kelompok 1 yang selesai ada pertanyaannya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Pertanyaannya? Jawabannya? Sudah? Oke, berarti tinggal kelompok berapa? Hah? Kelompok 8. Oke? Berapa menit lagi kami menunggu kelompok 8? Pak, apakah kelompok 8? Sudah? Oke, next. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Pak. Sari Pak, mana ya? Iya. Ya, serangan ini memungkinkan melalui cara bebas kasihan dan kasihnya karunia. Ya. Apakah sudah terima dari kelompok? Nah? Iya. Sama? Oh, sudah terima ya? Oke, bagus. Berarti tinggal dari kelompok 8. 8 ini 3 pertanyaan ya? Oke, kita ready? Sudah? Kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari saudara Samuel. Mana Samuel? Ya. 1. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi konflik dalam keluarga? 1. Mengutamakan komunikasi yang baik dan terbuka antara anggota keluarga. 2. Mendengarkan pendapat satu sama lain dan dengan sabar tanpa saling menyalahkan. 3. Mencari solusi bersama yang adil agar tidak ada yang merasa dirugikan. 4. Mengendalikan emosi dan tidak menyelesaikan konflik dengan kekerasan atau kemarahan. 2. Apa peran orang tua dalam menciptakan keadilan dan kedamaian? 1. Menjadi teladan dalam bersikap adil dan damai. 2. Mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai keadilan dan empati.
3. Mencegah konflik dalam keluarga dengan aturan yang jelas dan konsisten. Terima, Samuel. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Boston. Apa saja contoh penerapan keadilan dan perdamaian dalam keluarga? 1. Membagi tugas rumah secara adil sesuai kemampuan masing-masing. 2. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota keluarga untuk berbicara dan didengar. 3. Tidak membeda-bedakan anak atau anggota keluarga lainnya dalam hal perhatian dan kasih sayang. 4. Menyelesaikan perbedaan pendapat dan musyawarah dan kompromi. 5. Menghargai dan menghormati pendapat serta perasaan anggota keluarga lainnya. Apakah perlu jawaban yang bisa diterima? Tidak. Oke, lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Frans Saiful. 1. Mengapa keadilan sangat penting dalam penerapan keluarga? Keadilan menciptakan rasa nyaman dan harmonis di dalam keluarga, membantu membangun kepercayaan anggota keluarga, mencegah konflik yang timbul akibat perasaan tidak diperlakukan secara adil, mengajarkan anak-anak untuk bersikap adil dan dalam kehidupan sosial mereka di luar keluarga. Apakah jawaban bisa diterima? Sudah? Oke. Selanjutnya dari kelompok 5. Pertanyaan kelompok 5 yang akan dijawab dari kelompok 7. Iya. Kelompok 7 di mana? Saya akan menjawab dengan dari saudara Sarifah Sidia. Apa peran krisis yang dihadapi pada masa dalam mengatasi keadilan perdamaian di keluarga? Pengalaman peran membahayakan kemanusiaan anak-anak dan dalam banyak kasus membuat mereka mengalami penderitaan fisik dan emosional dan ekstrim. Apakah jawaban itu bisa diterima? Emosional ekstrim. Sudah? Ada lagi pertanyaan yang dijawab? Tidak, Pak. Ada semua ya? Oke, Bapak simpulkan bahwa keadilan dan perdamaian dalam keluarga itu merupakan salah satu bentuk tindakan yang sangat penting, di mana menjadi benih dalam perilaku yang baik itu adalah kamu sendiri. Nah, jadi cerminan dari keluarga, cerminan dari bapak dan ibu itu merupakan dari cerminan dari kalian. Jadi bahkan ketika dalam berkeluarga orang tua itu akan mendapatkan seorang putra atau putri, itu akan mencerminkan dari sikap dan pribadinya, dari gen yang diturunkannya. Jadi benih itulah yang dibentuk sekali nanti menjadi pilar-pilar Kristus, yang mana nanti kalian akan menjadi saksi Kristus melalui sikap dan perbuatan. Jadi cintalah kedamaiannya dia. Ketika ada teman kalian yang sudah tanda kutip dibully atau diejek dalam fisiknya, itu bertobatlah kalian ya. Karena apa? Setiap yang meremehkan apa yang Tuhan ciptakan kepada dia, kalian hina, itu berarti sudah menghina diri kalian sendiri. Seperti ini ya. Ketika ada kiri kanan tangan kita, kalau kita culik sebelah kiri, apa yang terjadi? Sakit atau tidak? Sakit kan? Jadi begitulah perasaan teman kita. Seperti ini, kita kalian di belakang adik ini. Nah, ada satu baru contoh. Jadi pukul dia. Berarti dia bahkan memukul diri saya sendiri. Saya tampar dia. Berarti saya itu bahkan menampar diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya satu darah sama dia. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian ini satu ruang ini, satu kelas ini merupakan saudara. Baik kan? Undang-undang kita bisa sebulan kan? Siburian, Sirega, Senturi, betul kan? Jadi itu merupakan salah satu perkumpulan atau marga yang dimana nenek moyang kita dulunya merupakan salah satu bentuk menciptakan arti kedamaian. Nah, berbahagialah kalian teman-teman di sini ya, damai kita di sini, karena bapak pun asalnya itu kan dari sini, ya kan? Bapak cuma satu orang di sana, cuma bapak saya yang marga Sibun di sana. Lebihnya itu orang bapak semua.
Jadi saya merasa merasa sepi dan sedih. Karena dalam satu keluarga itu, bahkan satu keluarga itu saya bilang. Jadi saya izinkan pertamanya saya di sini di Perahian ini. Kemudian kan, berarti banyak sini keluarga sipil, berarti saudara ini. Ketika aku ada masalah, ya otomatis saya pada kalian semua cerita gitu, ya kan? Ketika aku ada masalah dari luar, bukan cerita dari orang luar, bukan. Yang pertama kali itu ketika merantau, apa yang pertama kali tercari? Satu saudara kan semarga. Itu artinya ketika nenek moyang kita dulunya membuat salah satu polda itu, ketika dimanapun kalian menginjakkan kaki di bumi, baik itu di perantauan, utamakan itu carilah teman atau keluarga yang sedarah dan semarga. Karena itu nanti yang bisa perhatian pada mereka seperti itu. Jadi keadilan dan perdamaian dalam keluarga sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Karena meneladani kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi itu apa harapkan tetaplah berbuah ya adik ya. Berbuah sebaik mungkin. Cerminkan bahwa kalian itu merupakan salah satu anak Kristus yang bisa diandalkan. Setelah diandalkan maka perlu dibenahi. Kalau nanti orang tua tentukan tujuan kalian untuk hidupnya. Kemana kita arah dia ke depannya? Kemana kita nanti selesai kelas 12 ini? Karena kelas 12 pun yang saat ini sudah selesai dan tinggal menghitung hari, mereka akan pening. Kemana nanti arahnya? Entah dia menganggur atau dia kuliah. Karena banyak di antara kita kan, IQ kita bagus, pengetahuan kita baik, tapi yang menjadi kendalanya ya ekonomi. Nah, tapi sebaliknya lagi. Ya kan sebalik seperti ini. Apa namanya? Orang tua mampu, tapi anak didiknya atau anak kandungnya tidak memiliki pengetahuan yang lebih dari temannya. Jadi ada timbal baliknya, ada feedbacknya antara yang mampu dan tidak mampu. Karena mampu belum tentu bisa dia mampu melakukannya. Nah, itu gambarnya ya. Jadi terapkanlah teman-temannya, meneladani Yesus merupakan salah satu tindak perdamaian dalam hidup kita. Mencatatlah itu di Matius 5 ayat 9 tadi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi bahagialah, sukacitalah sebab kamu merupakan anak Kristus. Amin. Ayo kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum itu saya minta dulu silakan kumpul semua materi, pertanyaan, jawaban yang sudah kita pertanyakan. Berurutannya nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 2. Itu yang kedua. Nomor 2 mana? Oke, asli pertanyaannya mana? Asli jawabannya jawaban dari pertanyaan nomor 1 saja. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Pertanyaannya nomor 3 pertanyaan belum kan? Nomor 4 sudah bang. Oke. Nomor 5. Oke, nomor 6 kosong kan? Pertanyaannya Pertanyaan kelompok 7 jawabannya
Yang ini bisa. Saya ini. Dari situ Pak pertanyaannya Pak. Jawaban dari kelompok 5. Jawaban. Tadi kan kelompok 5 tadi kan bertanya sama kelompok 7 tadi. Ada. Habis kan? Oke, kelompok 8 udah? Oke. Sambil menunggu, saya minta ke orang depan untuk memulai ibadah. Oke. Atau lagi untuk memimpin doa. Satu orang. Pimpin doa. Tadi kan sudah kita mulai ujian. Sekarang kita ikut dengan doa. Seperti itu gambarannya. Sudah. Orang saya minta pimpin doa aja kan. Oke, kita berdoa. Semoga itu menjadi berkat keberkahan. Berdoa kami dalam